Perkenalkan, nama saya Chandra Rionando dengan NIM 11.1112 207. Saya Salsabila Dias Putri dengan NIM 11.1211271. Perkenalkan, nama saya Alfata dengan NIM 11.1121110. Saya Lintang Pramestika Nutun dengan NIM 11.121114049. Saya Mita Hamala Hairiyah Subit dengan NIM 11.121140502. Corporate Social Responsibility atau CSR diatur dalam pasal 74 UU PT, yakni perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Corporate Social Responsibility adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan, seperti terhadap masalah-masalah yang berdampak pada lingkungan, seperti polusi, limbah, keamanan produk, dan tenaga kerja. Next. Adapun CSR menurut para ahli hukum, yang pertama pendapat dari Tersert, Davis, dan Fredrik yang mengemukakan bahwa CSR adalah sebagai kewajiban organisasi bisnis dan perusahaan untuk mengambil bagian dalam kegiatan yang bertujuan melindungi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan di samping kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk kepentingan organisasi itu sendiri. Yang kedua, ada pendapat dari Farmer dan Hope yang mengemukakan bahwa CSR adalah komitmen perusahaan untuk mampu memberikan apa yang masyarakat inginkan. Jadi tidak hanya dapat menyediakan barang dan memberikan pelayanan terhadap pembeli barang saja, tetapi juga ikut membantu memecahkan masalah-masalah seputar masyarakat. Yang terakhir, ada pendapat dari Wijaya dan Yeremia yang mengemukakan bahwa CSR merupakan bentuk kerjasama antara perusahaan, dalam hal ini tidak hanya perseroan terbatas saja, dengan segala hal yang secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan perusahaan untuk tetap menjamin keberadaan dan kelangsungan hidup usaha perusahaan tersebut. Selanjutnya, kita ketahui bahwa ada beberapa regulasi yang mengatur terkait corporate social responsibility. Ini juga diatur dalam beberapa regulasi seperti yang tertera pada slide. Namun di sini saya hanya mengambil beberapa sampel seperti yang pertama ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Yang ketiga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Junto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Selanjutnya, dari beberapa regulasi tersebut, CSR ini juga diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang dimana tadi sudah dijelaskan di slide pertama. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas ini telah mengatur secara tegas terkait pertanggungjawaban sosial dan lingkungan, tepatnya yang terdapat dalam pasal 74. Dari regulasi tersebut, dalam Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007 dalam pasal 74, pasal pertama, perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Yang kedua, tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran. Ayat 3, perseroan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan yang keempat adalah ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah. Namun di sini mungkin aku izin mempertegas kembali bahwa regulasi tersebut merupakan kewajiban bagi setiap perusahaan untuk dilaksanakan dari masing-masing perusahaan yang ada. Namun ada beberapa anggapan bahwa kewajiban ini membebani perusahaan-perusahaan lain
selain dari pungutan perpajakan. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2010 yang dimana pengeluaran CSR ini dalam kewajiban tersebut dapat dikurangkan dalam pembayaran pajak. Baik, selanjutnya adalah pilar dari CSR. Yang pertama yaitu building human capital. Apabila dikaitkan dengan internal perusahaan, maka perusahaan diharapkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang ada. Sedangkan apabila dikaitkan dengan eksternal perusahaan, maka perusahaan dituntut untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua yaitu sharing ekonomi. Dalam hal ini, perusahaan dituntut untuk tidak berkembang sendiri, sementara lingkungan sekitarnya tidak berkembang. Nah, di sini perusahaan bertugas untuk memberdayakan ekonomi sekitarnya. Yang ketiga yaitu asesnya social mission. Ini merupakan upaya perusahaan untuk menjaga keharmonisan perusahaan dengan masyarakat sekitar agar tidak menimbulkan konflik. Yang keempat yaitu encouraging good governance. Maksudnya adalah perusahaan dalam menjalankan bisnisnya harus mengacu kepada good corporate governance. Dan yang terakhir yaitu protection the environment. Artinya perusahaan harus berupaya keras menjaga kelestarian lingkungan sekitarnya. Selanjutnya mengenai contoh penerapan CSR di perusahaan. Yang pertama, Indonesia Digital Learning. PT Telkom Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang teknologi dan komunikasi, melaksanakan CSR dengan mengadakan program Indonesia Digital Learning yang berbentuk pelatihan sistem informasi, komunikasi, dan teknologi bagi para guru di Indonesia. Adanya program Indonesia Digital Learning ini diharapkan para guru di Indonesia dapat meningkatkan kompetisinya, sehingga dapat meningkatkan kualitas belajar mengajar di kelas. Kualitas pembelajaran yang baik tentunya akan meningkatkan minat siswa dalam belajar hingga melahirkan generasi-generasi baru yang berkualitas. Indonesia Digital Learning merupakan salah satu program CSR di bidang pendidikan. Program ini bermanfaat bagi berbagai pihak, yaitu yang pertama bagi perusahaan, dapat meningkatkan citra PT Telkom Indonesia di masyarakat. Kemudian bagi masyarakat, meningkatkan kompetensi khususnya guru. Kemudian bagi negara, dapat membantu negara mengatasi masalah pendidikan dengan memudahkan penerapan teknologi di dalam pendidikan. Contoh yang kedua yaitu program binaan bank sampah. PT Unilever Indonesia, perusahaan fast moving consumer goods, melaksanakan CSR dengan mengadakan program binaan bank sampah. Program ini diawali dengan memetakan wilayah yang memiliki standarisasi berdasarkan minat masyarakat dalam mengelola sampah secara mandiri. Kemudian dilanjutkan dengan pelatihan mengenai pengelolaan sampah dan pemberian alat timbang, dana binaan, dan produk-produk Unilever. Diakhiri dengan monitoring dan evaluasi setiap bulan dengan kumpul rutin, pelaporan setiap bulan, dan penghargaan melalui kegiatan Green and Clean. Program binaan bank sampah merupakan salah satu program CSR di bidang lingkungan. Program ini bermanfaat bagi berbagai pihak, yaitu yang pertama bagi perusahaan, dapat meningkatkan citra PT Unilever Indonesia di masyarakat, kemudian bagi masyarakat, dapat meningkatkan kepedulian dan pemahaman masyarakat dalam mengelola sampah, kemudian yang ketiga bagi negara, dapat membantu negara mengatasi masalah lingkungan, khususnya sampah, dengan adanya pengelolaan sampah. Baik, untuk contoh terakhir, ada Sehati alias Sehat Anak dan Ibu Tercinta. PT Pertamina melaksanakan CSR dengan mengadakan program Sehati alias Sehat Anak dan Ibu Tercinta. Melalui program CSR ini, PT Pertamina menyalurkan bantuan berupa penguatan akses pelayanan kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana posyandu, serta edukasi dengan bentuk pelatihan mengenai perilaku hidup bersih dan sehat. Dengan adanya Sehati ini diharapkan dapat menurunkan tingkat kematian ibu dan anak, serta melahirkan generasi yang sehat. Program Sehati ini merupakan salah satu program CSR di bidang kesehatan. Program ini bermanfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut. A. Bagi perusahaan meningkatkan citra PT Pertamina di masyarakat. Lalu juga bagi masyarakat meningkatkan kesadaran masyarakat akan hidup yang
bersih dan sehat, serta menurunkan tingkat kematian ibu dan anak. Dan yang terakhir, bermanfaat bagi negara, membantu negara mengatasi masalah kesehatan, salah satunya dengan adanya peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Kesimpulan dari materi kita hari ini adalah Corporate Social Responsibility atau CSR adalah perusahaan yang menjalankan usahanya di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Sebenarnya terima kasih sudah menonton video kami sampai akhir, dan mohon maaf jika ada perbuatan maupun tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, dan semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.